Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 semuanya. Hari ini kesempatan kita akan belajar lagi materi selanjutnya dari prakarya, yaitu berbagai macam olahan dari serealia, kacang-kacangan maupun umbi-umbian. Coba kita lihat, olahan serealia contohnya adalah misal nagasari, itu berasal dari tepung beras, kemudian lemper itu berasal dari beras ketan, kemudian poaci itu berasal dari beras ketan juga, kemudian kue kering itu bisa dari gandum, maizena, roti itu juga bisa dari tepung gandum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada olahan kacang-kacangan, contohnya adalah bubur kacang hijau, kemudian selai kacang, mochi isi kacang, kemudian bakpia kacang hijau, itu kan biasanya dibentuk dari olahan kacang atau coklat yang dicampur dengan kacang, itu juga termasuk olahan kacang-kacangan. Ketiga adalah olahan umbi-umbian, contohnya adalah donar kentang dari umbi kentang, kemudian perkedel kentang, kemudian siomay, cireng, cimol itu dari singkong, dari tepung singkong. Kemudian ada keripik singkong, ada tiwul, ada brownies talas yang asli makanan khas dari Bogor dan lain-lain. Kemudian kita akan belajar mengenai praktik pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, di sini tahapan pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Contohnya yang pertama adalah ada perencanaan, yaitu tahapan awal ketika menentukan akan memasak suatu makanan. Jadi kalian tentukan apa yang ingin kalian masak, itu terdiri dari yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Contohnya adalah stok pisang dan tepung gandum di rumah sangat melimpah karena hasil panen dari kebun. Olahan pisang yang pernah dimasak hanya berupa pisang goreng yang dari tepung saja, kemudian dan pisang rebus. Olahan yang bisa memanfaatkan kedua bahan. Kita perlu olahan yang bisa memanfaatkan tepung gandum dan stok pisang. Jadi di sini yang ditekankan adalah tepung gandumnya, yaitu berupa produk dari serealia. Nah, idenya adalah tercetusnya ide membuat berupa bolu pisang kukus setelah mencari-cari olahan pisang yang mudah dengan bahan yang ada di rumah. Jadi, kita akan buat bolu pisang kukus. Nah, persiapannya yaitu ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama persiapan, yaitu tahapan menyiapkan bahan, alat, langkah-langkah persiapan sebelum memulai kegiatan. Jadi bagaimana kalian sebelum memasak itu harus disiapkan bahannya dulu, alat-alatnya dipersiapkan atau ditaruh di tempat yang sama. Kemudian kalian harus tahu langkahnya bagaimana agar tidak terjadi kurang bahan alat ketika sudah melakukan pemasakan. Yang kedua adalah proses pembuatan, meliputi tahapan proses pembuatan, merangkai langkah-langkah pengolahannya, bagaimana langkah dari pengolahan tersebut. Nah, di sini Bu Eri membuat bolu pisang kukus, ada tahap persiapannya berupa bahan-bahannya, yaitu pertama ada 4 sendok gula pasir, 6 sendok minyak goreng, 6 sendok tepung terigu atau tepung gandum, kemudian 2 butir telur, 4 buah pisang, kemudian ada setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh vanili, dan setengah sendok teh garam. Nah, proses pembuatannya yang pertama adalah pisang dihaluskan dengan garpu, yang kedua adalah sampai halus seperti pada tahap kedua ini. Masukkan telur, ditambahkan gula pasir. Setelah itu tambahkan vanili dan garam, kocok sampai gula larut. Jadi gulanya jangan sampai menggumpal, sampai larut. Kemudian ayak tepung ke dalam adonan. Jadi agar tujuan diayak itu agar tidak menggumpal ketika mau diaduk nanti. Setelah itu tambahkan soda kue. Lanjut langkah selanjutnya adalah kocok atau aduk sampai tercampur rata. Di sini Bu Erni menggunakan pengaduk. Nah, diaduk sampai ketika sudah rata semuanya, baru masukkan pisang yang tadi sudah dihaluskan, aduk dengan spatula, cukup dengan spatula saja yang terakhir, kemudian ditambahkan minyak goreng untuk aduk rata agar nanti ketika hasilnya itu tidak lengket di cetakan. Tuh, atau di loyang. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan yang sudah diolesi minyak goreng. Jadi di sini Bu Erni pakai loyang yang kecil, tadi kan pakai baskom. Jadi ini baskomnya lebih besar ya. Kemudian Bu Erni pakai loyang yang kecil yang sudah saya olesi dengan minyak. Kemudian baru saya masukkan adonannya. Kukus selama 45 menit dengan api sedang. Kemudian cek kematangan roti dengan ditusuk menggunakan lidi. Jika sudah matang, matikan kompor dan tunggu hingga dingin. Jadi matangnya itu ketika adonan tidak nempel di lidi, itu sudah dikatakan matang rotinya. Kemudian keluarkan roti dari cetakan setelah dingin, hasilnya seperti ini.
Selanjutnya adalah penyajian dan pengemasan. Penyajian yaitu suatu cara menyuguhkan makanan yang siap disantap secara keseluruhan, yang diatur dan telah disesuaikan dengan kerapian, estetika, dan disusun secara menarik mungkin agar dapat menarik nafsu makan. Jadi, bagaimana kita meletakkan makanan di piring saji itu agar dapat menarik orang, minat orang untuk memakannya. Kedua adalah pengemasan, merupakan suatu cara atau perlakuan pengamanan terhadap makanan atau bahan pangan agar makanan atau bahan pangan baik yang belum diolah maupun yang telah diolah dapat sampai ke tangan konsumen dengan selamat secara kualitas maupun kuantitas. Jadi pada pengemasan ini adalah ketika kalian membuat produk yang ingin kalian pasarkan atau ingin kalian jual, itu perlu banget dalam pengemasan. Selanjutnya, di sini adalah contoh dari penyajian bolu pisang kukus yang sudah Bu Erni buat tadi. Saya beri tambahan meses dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh penyajiannya. Kemudian ada tujuan pengemasan. Tadi ketika mau dijual itu ada tujuannya. Yang pertama adalah membuat umur simpan bahan menjadi panjang. Yang kedua adalah menyelamatkan produk bahan pangan yang berlimpah. Yang ketiga adalah mencegah rusaknya nutrisi atau gizi bahan pangan. Jadi, ketika disimpan dengan baik, itu akan mencegah adanya bakteri, jamur yang hinggap di makanan tersebut. Tujuannya agar tidak merusak si gizi atau nutrisinya. Selain itu, juga dapat menjaga dan menjamin tingkat kesehatan bahan pangan. Ketika sudah ada mikroorganisme di situ, sudah ada jamurnya, berarti itu bisa dikatakan akan menyebabkan penyakit dan tidak sehat untuk tubuh. Yang kelima adalah menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Ketika kalian menemukan produk, misal makanan-makanan ringan di swalayan, itu pasti kemasannya sangat menarik. Nah, itu untuk menarik jual kalian, menarik minat pembeli. Kriteria dalam pemilihan wadah penyajian atau pengemasan, bagaimana kriterianya adalah pertama, bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau, sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk pangan olahan. Misal kalian pakai plastik yang jenisnya buruk, itu akan menimbulkan bau yang bisa masuk ke dalam si makanan. Yang kedua adalah bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Jadi, misal makanan itu berat, ya disesuaikan tempatnya, jangan yang tempat yang rapuh. Yang ketiga adalah bahan kemasan pangan atau wadah penyajian aman bagi kesehatan dan bersih. Jadi, gunakan tempat yang benar-benar memang dikhususkan untuk makanan, produk makanan, bukan untuk yang lain. Misal ada produk plastik itu tidak semuanya bisa digunakan untuk makanan. Misal kresek hitam, itu tidak baik untuk kesehatan, jadi jangan digunakan untuk menyimpan atau mengemas makanan. Yang keempat adalah bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Jadi jangan cari yang susah-susah di sekitar kalian. Kalau adanya itu ya udah pergunakan itu. Nah, evaluasi berupa penilaian produk olahan makanan atau minuman yang telah kalian buat. Ujilah hasil olahan kalian terhadap orang lain untuk merasa dan mencoba makanan. Jadi ketika evaluasi tersebut, kalian ujikan masakan kalian ke orang lain, kemudian kalian tanya bagaimana respon mereka terhadap makanan kalian. Itu adalah evaluasinya. Apabila ada kekurangan dalam olahan kalian, buat catatan sebagai masukan atau perbaikan di waktu lain. Jadi buat apa atau kekurangan dari bahan makanan kalian. Misal ada. Nah, contoh dari evaluasi ini adalah ini. Berdasarkan penilaian terhadap bolu pisang buatan saya, bolu pisang tersebut sudah pas dan enak, manisnya sudah cukup dan tidak bantat. Ini adalah contoh evaluasi dari bolu pisang kukus tadi. Nah, tugas kalian adalah tugas selama 2 minggu. Jadi tidak hanya 1 minggu, Bu Erni beri kelonggaran waktu 2 minggu. Buatlah olahan dengan bahan serealia, kacang-kacangan maupun umbi-umbian, boleh berupa makanan atau minuman. Jadi terserah kalian mau pilih serealia, mau pilih kacang-kacangan maupun umbi-umbian. Yang paling mudah, yang bahannya bisa kalian peroleh di rumah kalian. Hasil masakan silakan difoto dan diupload di Classroom seperti seni budaya kemarin, paling lambat tanggal 24 Agustus hasil masakannya saja. Kemudian tulis laporan di kertas folio, tulis tangan, silahkan, mengenai judul olahan kalian apa, perencanaan, tulis perencanaan, kemudian kalian identifikasi kebutuhannya apa, seperti tadi yang sudah Bu Eri contohkan, kemudian gagasan yang muncul dari identifikasi kalian apa. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaannya, ada alatnya kalian tulis, bahannya apa saja, kemudian langkahnya bagaimana.
Yang keempat adalah evaluasi, berisi hasil penilaian masakanmu dari orang lain. Jadi penilaiannya bagaimana? Nah, dikumpulkan pada pengumpulan portofolio 2 minggu lagi, atau 25 sampai atau 26 Agustus, bukan minggu depan. Jadi 2 minggu lagi nggih. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.